Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat Quran surah Ali Imran ayat 102. Sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir maupun batin yang senantiasa kita rasakan pada saat ini, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Itu menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang seperti saat ini yang dikatakan lebih modern, yang mana ilmu pengetahuan serta peradaban yang kita rasakan pada saat ini itu sebagai bentuk atau wujud dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berharap mendapatkan syafaat di akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pembelajaran, yakni dalam tafsir Tarbawi mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Mungkin di kalangan kita banyak yang menanyakan bahwasanya harus seperti apa seorang guru, harus seperti apa seorang pendidik untuk mendidik anak-anak yang sedang mereka ajarkan, untuk mendidik anak-anak yang sedang mereka investasikan untuk masa depan. Yang mana kalau kita ketahui anak-anak itu atau yang sedang belajar itu menjadi aset atau investasi kita untuk masa depan nanti, yang mana mereka akan menghadapi era atau zaman yang berbeda dengan kita, yang mana kita harus mendidik pada zamannya, pada yang akan dihadapinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mari kita sama-sama bahas mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas 3 ayat Al-Quran. Yang pertama itu dari Quran surah Ar-Rahman, yang kedua dari Quran surah Al-Baqarah, dan yang ketiga itu dari Quran surah Al-Isra. Penasaran? Mari kita lihat dan kita dengarkan. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pendidik atau seorang guru, yang mana pendidik itu menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Mengapa saya katakan penting? Karena guru itu sebagai pendidik merupakan mempunyai amanah yang sangat berat untuk melaksanakan. Kenapa dikatakan berat? Karena guru harus mempunyai atau harus bisa membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju hal yang positif atau arah yang lebih baik. Dari semua aspek yang ada pada peserta didik, dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik, mungkin seorang guru itu harus bisa mengemban suatu amanah sebagai seorang pendidik yang baik apabila ia mengerti akan teori yang menyangkut dirinya. Tugas sebagai seorang pendidik dalam kaitannya dengan masalah ini, kalau saya melihat akan dibahas dalam pembahasan video pembelajaran kali ini,
yang mana berbagai asumsi muncul yang diambil dari beberapa sumber yang saya ambil, utamanya yakni mengenai pendidik dalam konteks Al-Quran, yang mana 3 surat yang tadi saya katakan, surat Ar-Rahman, An-Nahl, dan Al-Alaq. Mungkin pada kali ini mengenai teori tentang pendidik ataupun fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, di mana bahwasanya tugas guru itu hanya mengajar atau disebut transfer ilmu di lingkungan pendidikan. Akan tetapi perlu dirubah kalau menurut saya pemikiran seperti ini, yang mana karena pada sejatinya seorang guru itu bukan hanya sebagai pengajar untuk mencerdaskan pola pikir anak pola pikir peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan hanya itu, akan tapi penting untuk dijelaskan tugas seorang guru yang sebenarnya dari aspek Al-Quran maupun hadis. Tapi saya di sini akan menjelaskan atau mengambil dari aspek Al-Quran saja. Tugas seorang guru itu ada sebagai pembimbing, dikatakan pada Quran surat An-Nahl, yang mana yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Itu yang ada pada Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, baik. Di sini saya akan memulai dari Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini tuh terdapat pesan tersirat bagaimana seharusnya karakter seorang guru. Pada pembahasan kali ini saya akan memaparkan sedikit analisis karakteristik pendidik sesuai pada ayat-ayat yang dikaji, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 1 maupun sampai 4. Nah, dalam ayat pertama atau dalam ayat ke-1 yang berbunyi Ar-Rahman, dalam ayat pertama itu dikatakan bahwasanya menggambarkan seorang pendidik yang mencerminkan dari kepribadian yang senantiasa mendidik, yang mana mendidik itu dengan penuh kasih sayang, kelembutan, tidak ada pilih kasih terhadap peserta didiknya, adil, serta memperlakukannya itu seperti anaknya sendiri, sebagaimana kasih sayang Allah kepada kita semua, yang mana kepada seluruh makhluk lah. Tidak pernah pilih kasih, memberikan nikmat rezeki, tidak memandang apakah ia harus hewan, tumbuhan, bangsa jin, bahkan kepada makhluk yang tidak bersyukur sekalipun, yang mana kita lihat dari segi pendidikan itu sebagai pengemban potensi manusia yang semestinya dilaksanakan atas dasar sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Begitupun juga pendidik kepada peserta didik. Ini yang harus diemban oleh seorang pendidik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4, yang mana kalau kita berbicara mengenai pendidik atau seorang guru seharusnya seperti apa, di sini pada Quran surat Ar-Rahman ayat 1 itu menceritakan mengenai karakteristik seorang guru atau karakteristik seorang pendidik. Nah, dalam ayat pertama, pada ayat pertama di kali ini dikatakan bahwasanya yang menggambarkan seorang pendidik sebagai cerminan dari kepribadian yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan tidak pilih kasih dan bersikap adil, serta mempertahankan atau memperlakukan sikap yang baik itu untuk peserta didik maupun pendidik, yang mana ini bisa menjadi cerminan bagi peserta didik. Ini yang dikatakan pada Quran surat Ar-Rahman ayat 1. Nah, sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini,
yang mana tidak pernah ada kata pilih kasih, tidak pernah ada kata memberikan hanya untuk sebagian orang, memberikan hanya untuk sebagian besar. Tapi tidak, kalau kita melihat Allah itu senantiasa memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya, tidak memandang apakah ia manusia, apakah ia hewan, tumbuhan, bangsa jin, bahkan kepada makhluk yang tidak berunsur sekalipun Allah masih memberikan segala nikmatnya. Maka dari itu pendidikan sebagai pengemban potensi yang mana memanusiakan manusia perlu halnya dilaksanakan atas dasar sifat kasih sayang, yang mana kasih sayang itu ditujukan pada hakikatnya refleksi dari sifat Ar-Rahman tersebut. Jadi kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik, yang mana kompetensi tersebut itu masuk dalam kompetensi personal religius kalau yang dikatakan menyangkut kepribadian agamis seorang pendidik, misalnya punya sifat amanah, jujur, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lanjut pada ayat kedua, yang mana alamal Quran, yang mana alama itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya itu mengetahui. Kata alama juga berasal dari artinya itu mengajarkan, mengetahui sesuatu yang katanya itu ditambahkan tasydid di ain fi'ilnya, yang artinya menjadi mengajarkan ilmu, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang sebagai berikut, artinya itu sebagai berikut. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, yang lalu para malaikat berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Itu yang dikatakan pada ayat 31 surat Al-Baqarah. Pada ayat kedua ini dapat dimaknai bahwa seorang guru atau seorang pendidik harus mempunyai unsur kompetensi profesional. Profesional di sini tuh kompetensi pendidik merupakan kompetensi atau kemampuan penguasaan materi yang akan mereka ajarkan, atau penguasaan materi dalam struktur metode keilmuannya. Metode keilmuan di bidang studi yang ia emban, dengan menguasai materi pembelajaran dan materi lain yang bersangkutan dengan materi ajar, maka diharapkan seorang pendidik itu dapat atau mampu menjelaskan materi pelajaran dengan jelas, rinci, lalu serta mengemukakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para peserta didik ini tuh dapat memahami apa yang disampaikan dan dapat menimbulkan rasa dapat menimbulkan atau dampak positif lah terhadap kehidupan yang kita alami. Nah, itu pada ayat kedua. Lalu pada ayat ketiga, nah setelah kita menguasai materi tadi yang dijelaskan pada ayat kedua, dengan menguasai materi pembelajaran dan materi yang bersangkutan dan dengan materi ajar, maka diharapkan seorang pendidik itu mampu menjelaskan materi pelajaran dengan jelas, rinci, dan dapat menghubungkannya. Nah, saya mengambil tafsir Al-Misbah, yang mana menjelaskan bahwasanya Allah itu mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah karena manusia yang paling berpotensi memanfaatkan Al-Quran tersebut. Kita diberi akal untuk berpikir. Tujuannya yang ingin dicapai pada ayat ketiga ini adalah membentuk dan mengembangkan potensi menjadi anak didik yang berilmu, anak didik yang berbudi pekerti, anak didik yang menjadi budi pekerti luhur dan insan kamil. Kalau insan ini, nah hal ini itu masuk kompetensi guru atau pendidik. Ini yang dikatakan di dalam tafsir Al-Misbah. Nah, lalu pada ayat keempat, jika kita terjemahkan secara tekstual, maka al-bayan di sini itu adalah artinya berbicara.
Dalam tafsir Al-Misbah juga dikatakan bahwasanya al-bayan di sini diartikan sebagai potensi, yakni potensi menyampaikan ilmu dengan peluang untuk memberikan atau memperoleh pengetahuan bagi peserta didik. Nah, al-bayan juga diartikan sebagai potensi berpikir. Potensi berpikir yakni mengetahui atau dapat menjelaskan sesuatu yang dikatakan atau dirasa tersembunyi dalam benaknya, dan dapat menjelaskan atau membuat tulisan maupun dengan menggunakan isyarat. Nah, apabila diperhatikan pada ayat keempat ini tuh, ucapan manusia dapat dijelaskan dan apa yang didengar dapat memunculkan pemahaman bagi manusia lain. Begitupun proses transfer ilmu dari pendidik menuju peserta didik dapat dikatakan dengan demikian. Kalau dalam perspektif Islam itu, pendidik tidaklah bebas dibuat sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya bagi setiap sarjana pendidikan, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai Al-Quran. Itu dalam perspektif Islam. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang manusia dipandang sebagai makhluk pedagogik, animal education, yang mana makhluk jasmani dan rohani. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini yang terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yang mana di sini saya akan membahas sedikit mengenai tugas atau tanggung jawab seorang pendidik dalam istilah Quran. Nah, saya mengambil rujukan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka anta azizul hakim. Yang mana artinya itu, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Lalu serta mensucikan mereka sesungguhnya Engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pendidik dalam perspektif Al-Quran. Nah, pendidikan Islam bukan hanya sekedar pengajaran atau ajaran, namun lebih kepada membimbing yang mengandung nilai-nilai luhur agar peserta didik itu menjadi lebih baik, yang mana bimbingan itu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, sesuai dengan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai Al-Quran. Maka peserta didik itu mempunyai kesempatan yang sama atau yang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Nah, kalau kita melihat tugas seorang pendidik, saya mengambil pendapat dari Imam Al-Ghazali, yang mana beliau itu menyebutkan bahwasanya menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan hati seorang manusia bertanggung jawab kepada Allah. Beberapa pendapat tokoh pendidikan yang lainnya juga berpendapat sebagai tugas pendidik itu membersihkan, menyempurnakan, menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah. Nah, dalam tokoh lain yang saya ingat itu menurut Abdurrahman An-Nahlawi, seorang tugas pendidik itu yaitu menyucikan, yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, pengemban fitrah manusia. Otomatis kalau kita berbicara sebagai pembersih, pemelihara, di sini kita berbicara tentang ajaran atau tentang cara mengajarkan, cara mempraktekkan atau cara memberi contoh yang baik atau uswah hasanah. Lalu yang kedua itu menurut beliau menginternalisasikan
atau mentransformasi pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia. Kita sebut di sini sebagai transfer ilmu atau apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, menurut Abdul Nasir ilmiah, karena ilmu pengetahuan itu berpengaruh besar terhadap kehidupan atau pembentukan seorang kepribadian dan emansipasi manusia, otomatis kita harus mempersiapkan aset yang akan kita bangun, peserta didik yang akan kita didik untuk menjadi lebih baik dengan sedemikian atau dengan sebaik mungkin. Itu yang terdapat beberapa yang menurut para ilmuwan. Nah, itu yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 129 mengenai tugas kebanyakan mengenai pendidik dalam konteks Al-Quran, yang mana pada pembahasan yang selanjutnya ini saya mengambil dari Quran surah Al-Isra ayat 24, yang mana dalam konteks pendidikan atau pendidikan Islam, pendidik disebut sebagai seorang murabi, muallim, muadib, mudaris, mujaki, dan lain sebagainya, atau disebut dengan ustaz juga. Nah, yang akan saya bahas di sini cuman pendidik dalam konteks Al-Quran sebagai seorang murabi, yang mana dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi seperti ini: wahfid lahuma janaha dulli minar rahmati wa qurra birhamhuma kama rabbayani sughira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, istilah murabbi merupakan bentuk sigoh al-fa'il, bentuk sigoh al-isim al-fa'il yang berakhir pertama, yaitu berasal dari kata robba yarbu, yang kedua berasal dari kata robiya yarba, yang ketiga itu berasal dari kata robba yarubu, yang artinya itu memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Itu di yang ketiga. Kalau pada yang pertama berasal dari kata robba yarbu, yang artinya itu zat atau nama, bertambah dan tumbuh. Kalau yang kedua robiya yarba, itu mempunyai makna tumbuh dan menjadi besar. Kalau yang ketiga yang tadi saya sebutkan. Nah, kata roba terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat Al-Isra ayat 24 yang tadi yang telah saya paparkan. Di sini tuh istilah murabi sebagai pendidik mengandung makna yang luas, yang mana pertama, mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat, terus memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya sebagai seorang peserta didik untuk menjadi peserta didik yang lebih baik dan lebih maju lagi, lalu meningkatkan kemampuan peserta didik tadi itu, kemampuan peserta didik dari ketidak atau kurang tahu menjadi tahu, dan dari kurang dewasa menjadi dewasa, yang mana dalam kedewasaan itu harus mempunyai pola pikir, wawasan, dan lain sebagainya. Lalu menghimpun semua komponen-komponen dalam pendidikan yang dapat mensukseskan pendidikan seorang peserta didik. Dan yang terakhir itu memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu yang menjadi tugas murabi atau seorang guru dalam saya mengambil dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada sesi terakhir kali ini, saya ingin berterima kasih kepada semua yang melihat video ini, yang mendengarkan video ini. Semoga kalian selalu berada dalam kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kata, saya hanya ingin memberikan suatu ilmu mungkin kepada teman-teman semua mengenai seorang anak terhadap orang tuanya. Saya hanya ingin katakan, surga terbaik yang pernah saya rasakan dalam kehidupan selama saya hidup selama 20 tahun ini di dunia, yakni
berbakti kepada orang tua. Maka berbaktilah, turuti semua kata-kata orang tua. Jangan pernah sakiti hati mereka. Turuti apa yang mereka katakan, apa yang mereka suruh. Karena pada sejatinya orang tua itu hanya ingin menjadi anaknya lebih baik. Orang tua itu hanya ingin melihat anaknya lebih baik. Tidak mungkin seorang orang tua ingin melihat anaknya lebih buruk, tetapi kita yang harus berubah, kita yang harus berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.